baik-baik ya. Wah. Geser sini Mbak Noela. Nah, hari ini Bu Nana senang sekali karena bisa bertemu lagi dengan Mbak Noela di sekolah minggu online. Mbak Noela sehat? Sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk sekolah minggu online GBI Ngesrep. Ayo adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah, siap-siap ya. Oke. Nah, hari ini cerita Alkitabnya apa Mbak Noela? Tentang Musa yang dikasihi Tuhan sehingga Musa harus taat kepada Tuhan. Oke, untuk mulai kita akan memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Let's go Mas Jojo. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Selanjutnya kita mau ngapain Mbak Noela? Kita masih semangat kan adik-adik yang di rumah? Masih semangat. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus taat kepada Tuhan. Kalau di rumah kita taat kepada apa? Mama. Kalau di sekolah? Guru. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan. T-A-A-T. Apa Mbak Noela? Taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
Mbak Naila di rumah harus taat kepada mama, papa. Terlebih lagi kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Teman-teman yang di rumah juga ya harus taat kepada papa mama, kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana Mbak Naila kalau taat sama Tuhan Yesus? Iya, mendengar nasihat orang tua ya. Kalau disuruh mau Mbak Naila, kalau disuruh langsung kan, tidak bantah kan? Hebat. Yang di rumah juga kan? Oke. Nah, mari kita akan mulai. Sebelum meneruskan ibadah online sekolah minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Yuk, ambil sikap doa. Nah, tangan dilipat, tutup mata. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu online. Biarlah Bapa berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Jojo. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadikan kami anak-anak yang lebih taat kepada Engkau dan khususnya kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mas Jojo. Sebelumnya kita akan mendengarkan, mempersiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Mbak Naila. Bapa, aku datang padamu. Silakan Mbak Naila. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Pastinya diberkati Tuhan kan? Mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama nantinya mendengarkan cerita Alkitab yang pastinya memberkati kita semua. Tapi sebelum itu kita akan awali dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapa di surga yang mulia. Kembali kami datang ke ya Bapa, mengucap syukur atas kasih setiamu yang sangat luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Secara khusus pada kesempatan hari ini, kami anak-anakmu siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan pimpin, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu dan senantiasa menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan waktu ini ya Bapa dalam tangan kuat kuasa-Mu.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami telah bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Immanuel. Amin. Saya sekali lagi menyapa adik-adik di rumah. Shalom. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang mungkin ada di sebelah kanan, sebelah kiri, atau mungkin di depan. Ayo, mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terambil dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5. Ulangan 6 ayat yang ke-5 terdapat dalam Perjanjian Lama. Jangan sampai kelewatan. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Mas Jojo akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Pada kesempatan hari ini kita belajar sama-sama di mana aku mengasihi Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, di mana kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dipakai Tuhan, wah mantap, hebat. Di mana pada saat ini pada Ulangan 6 ayat yang ke-5, ayat ini diperuntukkan untuk bangsa Israel. Umat kesayangan Tuhan, umat pilihan yang Tuhan boleh pakai umat ini menjadi berkat. Ya, di mana ketika Tuhan memilih umat ini, pastinya perlu ada pemimpin yang untuk membimbing bangsa Israel. Yaitu siapa? Coba tebak, ada di rumah. Tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang Tuhan pakai luar biasa untuk menuntun bangsa Israel. Siapa? Coba. Nah, ada teman-teman yang di rumah mengatakan Musa. Ya, Musa, Moses, ya itu. Ya, kalau berbicara Moses, kita mengingat dulu ada Mas Moses yang pernah ada bersama-sama dengan kita semua. Kita belajar daripada Musa, ya. Musa yang memiliki arti nama orang yang diambil dari air. Masih ingat guys ceritanya Musa, ya. Ketika Musa didapati di dalam pada waktu itu di dalam suatu keranjang yang dalam pasir saat itu di aliran sungai, ya. Orang yang diambil dari air memiliki kedua orang tua yang bernama Amram dan ibunya Yokebed. Amram dan Yokebed, ingat-ingat ya, bapaknya siapa? Amram dan Yokebed, dan memiliki istri yang bernama Zipora, ya, istrinya Musa yaitu Zipora, dan memiliki anak laki-laki yaitu Gerson dan Eliezer, dan memiliki saudara laki-laki yaitu Harun. Ya, dimana pada saat itu Musa ini dipakai Tuhan untuk menuntun bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika melakukan segala sesuatu, Musa menolong bangsa Israel, di mana Musa ini sebagai perantara, ya, perantara bangsa Israel kepada Tuhan. Karena melalui Musa, bangsa Israel dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan, ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Kalau teman-teman bisa melihat pada ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Wah, berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel ketika dia menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Mungkin pada kesempatan hari ini bagaimana kita bisa mengetahui atau mencintai Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Butuhnya pengenalan, ya, butuhnya pengenalan kepada Tuhan. Maka dari itu ada suatu peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Maka dari itu ketika kita bisa mencintai Tuhan, kita perlunya pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya, dimana pada saat itu kita belajar daripada bangsa Israel. Yang pertama, untuk mencintai Tuhan butuh pengenalan akan Tuhan. Ya, pastinya itu ya.
untuk mencintai Tuhan dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Ya, bagaimana adik-adik tahu ya bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengenal Tuhan? Ya, dengan apa? Pastinya dengan pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik di rumah rajin nggak baca Alkitab? Tekun tidak, ya, tekun tidak pada pembacaan kita kebenaran firman Tuhan. Ya, ada pujian mengatakan kalau sekolah minggu mengatakan ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau apa? Kalau mau apa? Tumbuh, yes ya. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, kalau kita mau mencintai Tuhan, butuhnya pengenalan ya melalui kebenaran firman Tuhan dengan pembacaan Alkitab. Ya, maka dari itu gimana adik-adik di rumah terlebih juga Mas Jojo belajar untuk senantiasa tekun belajar kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ya, bahwa pengenalan akan Tuhan adalah inisiatif Allah bukan manusia. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Wah, luar biasa. Melalui firman-Nya, melalui apa yang tertulis di Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan ya. Oke, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, untuk mengenal Tuhan dan akhirnya mencintai Tuhan itu membutuhkan waktu. Wah, proses ya, dimana kita belajar untuk proses tekun ya, ketika kita untuk mengenal Tuhan dan akhirnya mencintai Tuhan ya, membutuhkan waktu ya. Maka dari itu senantiasa kita tekun ya, kita tekun membaca Alkitab ya. Kita mungkin prosesnya panjang ketika kita membaca Alkitab satu kan, kitab ini kan membutuhkan waktu, tidak sekejap mata langsung aku selesai ya. Ketika kita membuat mie instan ya, kalau ada di rumah siapa yang di rumah pernah buat mie instan, mie goreng, mie rebus ya, walaupun instan pasti membutuhkan waktu. Nah, maka dari itu ketika kita perlunya pengenalan kita akan Tuhan, perlu adanya waktu ya. Maka dari itu melalui kebenaran firman Tuhan, waktu kita menikmati proses ya. Ketika kita juga mengetahui ketika bangsa Israel ya untuk menempuh atau mencapai ke tanah perjanjian, dia memerlukan waktu berapa lama coba? Berapa teman-teman? Adik-adik 40 tahun. Wah, itu sangat luar biasa, lama sekali mereka untuk mengenal akan Tuhan yang dia sembah, yang luar biasa. Maka dari itu perlunya waktu. Maka dari itu adik-adik di rumah senantiasa belajar ya, dimana senantiasa belajar melalui Alkitab kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita perlu pengenalan akan Dia ya. Ketika kita mencintai Tuhan, kita perlu adanya pengenalan melalui pembacaan Alkitab, melalui kita berdoa, melalui kita setiap mengikuti persekutuan nah ya, melalui KPW ataupun ada kegiatan yang di gereja, kita senantiasa setia, taat. Nah, ada kata taat di sini. Mau ada di rumah, taat itu apa? Coba. Taat nurut orang tua. Ya. Taat patuh pada guru. Sip. Apalagi banyak macam ya taat. Dimana taat itu senantiasa tunduk ya. Tunduk pada Tuhan, patuh kepada orang tua, setia ya, taat kepada Tuhan. Maka dari itu dimana kepada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama, aku mengasihi Tuhan. Seperti pujian mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, demikian firman demikian dimana pujian mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Demikian juga adik-adik di rumah, aku mengasihi Tuhan dengan kita taat kepada Tuhan, dengan kita rajin membaca Alkitab, berdoa dan mengikuti setiap kegiatan gereja adakan. Terima kasih atas dimana kesempatan hari ini yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kita semua. Senantiasa kita mengasihi Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tutup di dalam doa.
Mengucap syukur ya Bapak, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau Tuhan memberkati ya Bapak setiap kehidupan kami, baik studi kami, baik juga kedua orang tua kami ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami telah bersama-sama telah berdoa dan mengucap syukur. Immanuel. Amin. Terima kasih adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana cerita Alkitabnya tadi? Kita harus taat ya, seperti Musa juga taat kepada Tuhan. Akhirnya bisa melakukan semua perintah Tuhan. Kita akan tutup ibadah online hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Mbak Noela. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sekolah minggu hari ini. Amin. Sampai jumpa teman-teman untuk sekolah minggu online berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tetap bersama kami di sekolah minggu online Gereja Baptis Indonesia Ngesrel.